Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat datang ayah bunda dan juga anak-anak SDMT Ponorogo. Selamat datang di channel SDMT TV. Kali ini seperti biasa akan ada bincang-bincang santai seputar tentang ke SDMT ya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang perpustakaan digital atau e-library bersama Kepala Perpustakaan SDMT Ponorogo yaitu Ustadzah Uswa. Hai Ustadzah Uswa. Oke, halo juga Ustazah Umi. Ceria sekali. Iya, walaupun puasa tetap ceria ya hari ini ya. Alhamdulillah ya Allah. Oke, bagus ya. Oke. Sekarang kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Oke, Ustazah Umi siap. Sudah siap. Oke. Dengar-dengar ini kan SDMT mau launching perpustakaan digital, Ya. ya kan? Kemarin juga sudah diberitahu ke wali murid. Iya. Oke, nah perpustakaan digital itu sebenarnya apa toh? Oke, Ustazah Umi. Jadi kemarin itu kita sudah berembuk ya, intinya seperti itu, kita mau launching perpustakaan digital. Nah, ini adalah yang kita impi-impikan selama ini sebenarnya. Jadi perpustakaan digital itu semacam perpustakaan tapi bisa diakses melalui web. Jadi anak-anak bisa menggunakan HP-nya atau PC-nya di rumah dan bisa mengakses perpustakaan milik SDMT tanpa langsung datang ke SDMT. Nah, seperti itu. Oke, jadi tujuannya itu supaya anak-anak itu di rumah tetap bisa membaca walaupun intensitas datang ke sekolah itu sangat minim sekali. Iya, karena kan keadaan sekarang itu kan pandemi. Selama setahun ini jujur saja perpustakaan fisik yang di sekolah kan otomatis mati kan. Karena memang tidak ada siswa yang masuk ke sekolah, tidak ada proses peminjaman seperti itu. Nah, otomatis literasinya anak-anak kan berkurang. Nah, untuk itu, untuk bisa menunjang itu, untuk mengatasi semua masalah itu, kita tuh ingin membuat perpustakaan digital sehingga perpustakaan ini tuh bisa diakses dari rumah. Jadi anak-anak walaupun belajar di rumah masih bisa mengakses perpustakaan digital SDMT seperti itu. Berarti itu ya yang membuat SDMT akhirnya membuat perpustakaan. Iya, dan anak-anak bisa membantu penunjang untuk belajar juga di rumah seperti itu. Oke. Nah, menurut Ustadzah nih ya, kira-kira siapa saja yang bisa mengakses perpustakaan digital ini? Oke, untuk perpustakaan digital ini otomatis nanti seluruh siswa ya dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga seluruh guru dan karyawan SDMT. Nah, Hanya nanti keluarga besar SDMT iya, saja. mungkin saat ini mungkin seperti itu. Nanti ketika berkembang lagi ya, nanti insya Allah bisa diakses oleh semua pihak. Nah, karena nanti ketika menjadi anggotanya juga akan register terlebih dahulu seperti itu. Oke, jadi kayak gitu. Berarti cara untuk meregistrasi atau cara untuk menjadi anggota perpustakaan digital ini gimana? Oh iya, nanti ketika anak-anak itu mau ingin menjadi anggota, karena kita harus jadi anggota dulu sebelum bisa melakukan proses peminjaman e-booknya ya, intinya seperti itu. Nah, anak-anak nanti bisa masuk ke webnya, kemudian masuk register dulu, menu register tuh ada, nanti anak-anak bisa mengakses register terlebih dahulu. Nah, register ini menggunakan NISN ya, NISN siswa masing-masing. Jadi kan setiap anak pasti punya NISN kan. Nah, Iya. seperti itu nanti daftarnya menggunakan NISN-nya seperti Oke. itu. Nah, insya Allah nanti juga akan di-launching tutorialnya ya, tutorial cara registernya, cara peminjaman bukunya seperti apa, itu juga ada tutorialnya tersendiri. Nanti setelah ini mungkin ya di-launching juga bareng sama ini. Baiklah, seandainya anak itu lupa sama NISN-nya, gimana caranya itu? Insya Allah NISN-nya itu ada di Dapodik SDMT. Jadi kalau mungkin anak itu lupa untuk NISN-nya bisa tanya ya ke wali kelasnya mungkin, atau mungkin bisa ke SDMT-nya atau gurunya, pasti ada. Kalau wali kelas pasti tahu karena di absen itu pasti ada NISN-nya seperti itu. Itu insya Allah anak-anak juga tahu itu untuk akses menuju untuk akses webnya perpustakaan digital itu harus menggunakan NISN-nya itu. Seperti itu, Ustazah Umi. Ya, selanjutnya Ustazah, jenis buku yang ada di perpustakaan digital itu apa saja? Oke, nah untuk sementara ini kita sudah mengoleksi sekitar 200-an e-book ya, Ustazah Wow, Umi. Jadi banyak ya? e-book ya, jadi Iya, bukan e-book. buku fisik tapi e-booknya itu. Kemudian sekitar 200-nya itu paling banyak adalah buku-buku cerita. Karena memang selama ini yang kita tahu minatnya anak baca itu kan cerita komik atau mungkin seperti itu. Nah, tapi tentu kita akan memilih, nggak mungkin kita sembarang memasukkan e-book yang tidak mendidik lah seperti itu. Insya Allah e-booknya SDN itu juga sudah pilihan, insya Allah menarik dan mendidik sesuai dengan minatnya anak-anak seperti itu. Nah sebentar Ustazah, saya ini mikirnya e-book itu adalah
PDF yang bisa di copy paste, yang bisa diakses semua orang. Itu seperti itu apa bukan? Bukan, jadi nanti gini, konsepnya tuh gini. Jadi intinya kayak buku fisik tapi dalam bentuk e-book. Contoh, kalau perpustakaan fisik kita umpamanya si A meminjam buku lukisan kata gitu ya. Iya. Oke. Nah, bukunya itu ada 3. Otomatis ketika buku itu sudah dipinjam semuanya, kan tidak bisa pinjam lagi, menunggu dikembalikan toh kalau perpustakaan fisik. Nah, e-book di perpustakaan digital itu sistemnya juga seperti itu, Sada. Jadi sama. Jadi tidak kok e-booknya itu bisa di-download kemudian di copy paste, itu tidak bisa. Jadi umpamanya e-booknya itu ada 2, e-booknya ada 2, kemudian dipinjam si A dan si B. Oke, otomatis kan habis stok e-booknya. Itu juga ketika si C mau ngeklik, mau minjam itu juga tidak bisa. Seperti itu. Jadi sistemnya hanya ada 2 buku umpamanya seperti itu ya. Jadi tidak kok satu anak semua anak 5 anak ngeklik buku itu semuanya harus bisa di copy paste semuanya. Oh, tidak bisa seperti itu ya. Oke. Jadi sistemnya hampir sama dengan peminjaman di perpustakaan asli, perpustakaan fisik di sekolah seperti itu. Oke, nah kira-kira kalau di perpustakaan fisik itu kan aku ya misalnya saya atau anak-anak lainnya itu kan pasti ada tenggat waktu untuk meminjam. Ya. Kalau di perpustakaan digital tuh apakah juga sama? Sama ya, jadi ketika di perpustakaan fisik itu kan ada 7 hari biasanya seminggu Ya. peminjaman. Di e-book juga kita setting 7 hari. Jadi nanti ketika si A meminjam buku lukisan kata umumnya seperti itu, dia batas waktunya adalah 7 hari. Nah, andai kata si A itu nanti dalam waktu 2 hari sudah selesai, dia juga ada klik menu pengembalian. Jadi nanti ada akunnya, itu kemudian ada menu pengembalian seperti itu. Jadi di situ ada menu buku koleksiku, peminjamanku. Jadi ketika diklik ada beberapa buku yang dipinjam oleh anak tersebut. Nah, ketika sudah selesai boleh dikembalikan. Klik pengembalian itu ada. Nah, andai kata si anak tadi itu lupa, dia tidak mengeklik pengembalian, otomatis selama 7 hari itu akan ditarik oleh sistem. Jadi otomatis. Jadi tidak mungkin mentok di anak itu terus kayak gitu. E-booknya tidak. Jadi ketika dia lupa selama 7 hari belum mengembalikan, otomatis e-book akan tertarik oleh sistem dan bisa dipinjam oleh yang lainnya yang ingin baca buku itu. Seperti itu. Nah, berarti tidak ada sistem denda ya? Nggak ada sistem denda dan juga tidak rawan buku hilang ya kan, tidak rawan buku rusak karena memang dalam bentuk e-book ya. Jadi mereka itu membacanya nanti bisa dipakai HP-nya atau laptop, PC di rumah seperti itu. Nah, apakah bisa diperpanjang? Misal saya baca udah 7 hari tapi ternyata halaman masih 125 lagi yang belum saya baca. Kira-kira apakah bisa diperpanjang lagi? Bisa. Jadi ketika umpamanya si A tadi meminjam buku dalam waktu 7 hari itu belum selesai, maka juga ada menu perpanjangan. Jadi nanti bisa akses juga, ini diklik menu perpanjangan nanti otomatis akan memperpanjang sendiri. Seperti itu ya, Sada. Jadi insya Allah sudah direncanakan seperti itu. Sama pokoknya kita tuh membuat perpustakaan fisik dibuat hampir sama dengan perpustakaan digital gitu loh, Sada. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira Ustazah Uswa ini sebagai kepala perpustakaan SDMT Ponorogo, apa yang diharapkan dengan adanya perpustakaan digital ini? Oke, jadi sebenarnya perpustakaan digital kita punya e-book seperti ini kan sudah yang kita impikan, yang kita nantikan jauh-jauh dari sebelumnya emang, dan baru terrealisasikan hari ini ya, mulai hari ini karena memang kita hidup katanya di abad 21 Sada, ya kan, di era milenial, apa-apa sekarang gadget, apa-apa sekarang HP kan, seperti itu. Jadi kita juga pengen perpustakaan itu juga ada yang digital, ya kan, sama seperti itu. Kita aja pembelajaran semua serba online, ya kan. Nah, kita juga ingin perpustakaannya itu juga bisa diakses melalui website di rumah seperti itu, ya kan. Jadi anak-anak itu juga bisa menggunakan itu, terutama juga membantu penunjang belajar ketika di rumah. Jadi anak-anak itu kan sekarang hobinya mungkin HP, main game kayak gitu kan, bisa lebih bijak lah penggunaannya, bisa buat untuk membaca, ya kan, literasi seperti itu, ya kan. Tujuannya sih sebenarnya lebih ke itunya gitu loh. Baiklah, Ustazah Uswa, terima kasih penjelasannya. Semoga launching perpustakaan digital SDMT Ponorogo lancar. Amin. Banyak siswa-siswa kita yang mengaksesnya juga. Amin. Jangan lupa ya diakses. Ini sudah
kita launching hari ini. Jadi anak-anak silakan giat membaca, meminjam e-booknya yang sudah disediakan. Insya Allah ada 200-an lebih untuk bisa dipinjam untuk e-booknya terlebih dahulu. Iya, tapi jangan lupa untuk registrasi terlebih Iya, dahulu. registrasi terlebih dahulu. Nah, nanti tutorial caranya nanti Ustazah akan share juga ya, intinya cara register nanti seperti apa, cara peminjamannya seperti apa, seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah Usma. Iya, sama-sama Ustazah Umi. Oke, baik. Anak-anak, nah sudah jelas sekali ya tadi cara apa yang dimaksud dengan perpustakaan digital, kemudian bagaimana cara mengakses perpustakaan digital tadi juga dijelaskan. Nah, silahkan nanti bisa lihat video cara untuk mengakses ke perpustakaan digital SDMT Ponorogo. Jadi anak-anak biarpun sekarang kita masih dalam masa pandemik, kalian masih di rumah, tapi bukan berarti untuk membaca itu harus terkendala untuk tidak membaca maksud saya ya. Jadi kalian bisa tetap membaca dengan cara akses ke perpustakaan digital SDMT Ponorogo. Senang sekali. Sekolah kalian sekarang lebih up to date, lebih wow pokoknya sekarang ya. Semoga ya seperti itu. Kedepannya juga akan lebih baik lagi sesuai dengan kemajuan teknologi di era sekarang ya. Ini seperti itu. Baik, itu tadi ya anak-anak dan juga ayah bunda yang ada di rumah. Jangan lupa untuk share, komen, like dan juga subscribe SDMT TV channel. Terima kasih. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.